Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Baik Aril Ibakio gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan menghadapi CPNS tahun 2004, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa CPNS 2004 sudah digelar satu hari yang lalu ya, pada hari Rabu kemarin, dan saat ini sudah berdar FR soal CPNS yang muncul kawan-kawan ya. Di kesempatan kali ini Maki akan coba bahas 16 Oktober 2004 katanya untuk TIU itu ada soal cerita gampang kalau banyak latihan katanya. Untuk cerita gampang katanya kawan-kawan tuh kalau banyak latihan. Silogisme cuma 2 premis katanya kawan-kawan. Nanti mungkin akan Maki bahas ya soal-soal ini. Deret angka mudah tidak ada ribuan. Figura sulit soal polanya katanya ya. Ada 9 kotak, polanya rumit katanya tuh kawan-kawan. Ya mungkin nanti di lain kesempatan, di kesempatan berikutnya akan coba pakai bahas gitu ya soal yang 9 kotak ini. Kemudian analisis tabel, ya ada analisis tabel, pecahan di luar nurul. Ada soal pecahan, nanti mungkin Maki akan bahas ya. Kemudian kalau soal tadi itu Maki bahas untuk perbandingan kuantitatif ya, perbandingan nilai dan berbanding nilai. Untuk TWK-nya katanya tidak ada hafalan kawan-kawan, kebanyakan itu adalah penalaran seputar Pancasila atau ya implement pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, Maki akan coba bahas lagi nanti ya. Bahasa Indonesia tuh kawan-kawan muncul nih, peristiwa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, BPUPKI dan PPKI itu sering muncul kawan-kawan ternyata ya. Ini harus kita bahas tuntas nih mengenai BPUPKI ini, dan sebetulnya sudah ada di video Maki sebelumnya, silakan kawan-kawan searching lagi ya. Kemudian ada netralitas ASN, konten creator dan kaitannya dengan nasionalisme, bagaimana nih sebagai konten creator. Bahasa Indonesia ini dia bahasa Indonesia inti kalimat kata bercetak miring. Nah, kita akan mencari inti kalimat pada kalimat bercetak miring gitu ya. Mirip soal mungkin kalimat maksudnya ini bukan kata ya. Mirip soal TKP, tapi kalau dianalisis ada 2 sampai 3 opsi yang terlihat beda. Sejarah organisasi dengan implementasi masa kini katanya. Pancasila dalam nilai kehidupan sudah jelas tadi ya, pengambilan nilai Pancasila. Sementara untuk TKP-nya ini banyak membahas isu terkini. Opsi pendek-pendek katanya. Alhamdulillah kalau pendek-pendeknya, menempatkan diri antara kesibukan dengan pekerjaan lain. Nah, ini kita harus tahu. Jika ada inovasi baru di kantor sedangkan kita gaptek, langkah apa yang perlu dilakukan katanya. Tanggapan terkait tindakan spionase overall sama seperti soal-soal TKP pada umumnya ya. Pakai juga sudah banyak bahas untuk TKP ini, silakan searching lagi kawan-kawan ya, atau kawan-kawan yang sudah juga mau berbagi mau spill FR-nya silahkan juga kawan-kawan ya gitu ya. Nah, pada kesempatan ini Mbak akan coba bahas soal bagaimana kita mencari inti kalimat dalam sebuah kalimat bercetak miring gitu ya. Baik, untuk satu kita juga di kopi gitu kan ya. Di sini sudah segala masalah, namun apa saja hidup jauh butuh susru gitu ya. Selalu lebih besar lagi sebagai pus solution berapa? Iya betul, biar aspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba barangnya. Cermati kalimat berikut. Kalimatnya apa? Dengan memanfaatkan anggaran yang ada, pemerintah pusat terus mengoptimalkan perlindungan menyeluruh kepada para pekerja melalui program pemenuhan hak-hak pekerja. Pertanyaannya adalah inti kalimat nih kawan-kawan. Inti kalimat tersebut adalah A. Pemerintah mengoptimalkan perlindungan kepada pekerja. B. Pemerintah terus mengoptimalkan perlindungan kepada pekerja. C. Pemerintah mengoptimalkan perlindungan hak-hak pekerja. D. Dengan anggaran pemerintah terus mengoptimalkan perlindungan. E. Dengan anggaran pemerintah mengoptimalkan perlindungan. Apa sih inti kalimat itu? Apakah inti kalimat itu sama dengan kalimat inti? Nah, hati-hati kawan-kawan ya. Ada inti kalimat, ada kalimat inti. Ini kita bahas dulu ya. Inti kalimat adalah bagian penting dalam suatu kalimat. Awas nih, kuncinya adalah dalam suatu kalimat, bukan dalam suatu paragraf ya. Yang mengandung makna atau informasi utama yang ingin disampaikan. Jadi inti kalimat itu adalah bagian penting dalam suatu kalimat yang mengandung makna atau informasi utama yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Inti kalimat biasanya terdiri dari, nah ini yang penting kawan-kawan. Jadi biasanya terdiri ada subjek, ada predikat, dan dapat mencakup objek serta keterangan lainnya. Tapi ada juga yang melibatkan objek katanya. Dalam konteks ini, inti kalimat memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat dalam kalimat tersebut. Jadi siapa yang pelakunya, apa yang dilakukannya. Begitu kalimat inti kalimat itu kawan-kawan.
Secara sederhananya inti kalimat adalah elemen fundamental yang merangkum makna utama dari kalimat tersebut dan bisa berfungsi sebagai dasar untuk memahami keseluruhan informasi yang ingin disampaikan. Oke, lanjut nih sebelum jawab ya. Untuk apa? Ya memudahkan pemahaman gitu kawan-kawan, fungsinya itu. Dengan memahami inti kalimat, pembaca atau pendengar dapat dengan cepat menangkap informasi penting. Membantu menyusun kalimat saat menulis, fokus pada inti kalimat membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Meningkatkan kemampuan analisis. Jadi, dalam analisis teks, mengidentifikasi inti kalimat membantu memahami argumen atau ide pokok yang disampaikan. Tipsnya bagaimana? Identifikasi subjek, siapa yang melakukan aksi. Jadi, siapa pelakunya. Cari predikat apa yang dilakukan. Nah, gitu. Tentukan objek jika ada, ya, objek yang terlibat dalam aksi. Nah, ini dia. Jadi, inti kalimat adalah subjek dan predikat. Jadi, harus ada subjek dan predikat intinya itu. Selain itu bisa juga objek katanya. Nih hati-hati nih di sini. Boleh objek. Kapan? Dia akan ada objek kalau kalimat itu kalimat aktif transitif. Unsur yang bukan inti adalah keterangan katanya. Sebaliknya kalimat inti. Nah kalau kalimat inti, jadi ada inti kalimat, ada kalimat inti nih kawan-kawan. Adalah suatu jenis kalimat yang memiliki syarat terdiri atas inti-inti kalimat, yaitu subjek, predikat gitu kayak gitu ya. Inti kalimat itu pun harus merupakan sebuah kata, bukan prasa. Nah, ada istilah baru nih, berintonasi netral. Lalu apa sih kalimat aktif itu? Kita cek dulu. Di sini kan ada istilah baru nih. Kalimat aktif transitif itu adalah jenis kalimat dalam bahasa yang memiliki subjek yang melakukan suatu tindakan terhadap objek, kawan-kawan. Dalam kali ini predikatnya berupa kata kerja yang memerlukan objek untuk melengkapi maknanya. Jadi si predikatnya itu perlu kata kerja gitu. Contoh misalkan nanti akan kita cek ya. Contoh, nah ini dia. Ibu memasak nasi. Ya, ibu subjek, predikat memasak nasi. Jadi kalau kita tulis ibu memasak apa gitu. Nasi gitu, apa lain sebagainya gitu kan ya. Dia baca apa? Buku, koran, misalkan novel. Nah, ini dia objek. Jadi ini kalimat aktif transitif itu. Jadi inti kalimatnya ya ini gitu. Jadi bukan dia membaca, ibu memasak. Gak cukup kalau begitu. Jadi ada juga inti kalimat yang tidak hanya subjek dan predikat, tapi ada juga yang subjek dan predikat. Nah, contoh misalkan nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Mereka membangun apa gitu. Membangun rumah, membangun apa. Jadi perlu di sini ini namanya kalimat aktif transitif. Jadi perlu adanya objek, kawan-kawan. Nah, oke, ini makai lansir dari sini kawan-kawan ya. Nanti kawan-kawan silakan pergi juga ke sana. Nah, misalnya katanya di sini nih di website di blog ini siapa ya nih ya, silakan searching lagi nih. Inti kalimat tersebut adalah ayah pergi. Inti kalimatnya ayah pergi ke Bandung. Jadi inti kalimatnya adalah ayah pergi, sebab ayah subjek dan pergi itu predikat. Sedangkan unsur yang bukan inti adalah ke Bandung, karena ke Bandung itu merupakan kata keterangan tempat ya. Namun kalimat tersebut bukan termasuk kalimat inti katanya, sebab memiliki unsur yang bukan unsur itu, yaitu ke Bandung. Ibu memasak sayur. Nah, kalimat di atas memiliki unsur inti, yaitu ibu memasak sayur objek. Nah, sekaligus juga kalimat tersebut tergolong dalam kalimat inti nih, sebab semua unsur inti merupakan sebuah kata. Nah, tadi kan ada istilah prasa ya. Jadi tadi nih, jadi kalau di sini ini nih, inti-inti kalimat itu pun harus merupakan sebuah kata, bukan prasa. Jadi kalau ada inti kalimat, nah contoh prasa itu apa? Nah ini prasa nih. Ampun, sorry maksudnya ya. Prasa adalah sebuah kata yang membentuk satu kesatuan makna, tetapi tidak memiliki subjek dan predikat. Prasa biasanya tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap karena tidak menyampaikan ide atau informasi secara utuh. Nah, contohnya prasa ada jenis prasa itu ada prasa nominal. Contoh kucing hitam, subjek, buku cerita, objek, gitu kan ya. Jadi prasa yang berfungsi sebagai subjek atau objek dalam kalimat. Contoh kucing hitam itu bisa subjek, buku cerita itu sebagai objek. Ya. Kucing hitam itu makan, misalkan. Kucing hitam itu makan tikus. Andi membaca buku cerita. Nah, itu objek. Nih, prasanya. Atau prasa perba. Contoh prasa sebagai predikat nih, sedang membaca, telah selesai, ada kata ininya ya. Sedang membaca. Kemudian prasa adjektifal. Nah, ini wawasan tambahan aja buat kawan-kawan ya. Sangat cantik, sangat baik.
Kemudian perasaan verbial itu ini keterangan tempat, waktu ya, di taman setiap pagi dengan cepat dan lain sebagainya. Ada juga contoh frasa dalam kalimat. Bunga mawar merah. Nah, dalam kalimat bunga mawar merah sedang mekar. Di sekolah dalam kalimat anak-anak bermain di sekolah. Itu frasa dalam kalimat. Nah, ini pengertian tentang kalimat inti kawan-kawan ya. Jadi di sini tapi tidak perlu kita bahas lah, nanti kalau kawan-kawan mau bahas bolehlah nanti ya. Tujuan kita adalah untuk mencari tahu paragraf tadi itu ya. Jadi nah kalau begitu tadi jawabannya apa belum kita jawab ya. Gitu ya. Mana yang tadi ini? Oke, balik lagi sini. Inti kalimatnya apa? Jadi ada subjek, ada predikat. Dengan memanfaatkan anggaran yang ada, pemerintah pusat. Nah, ini subjeknya pemerintah pusat. Terus, berarti pemerintah pusat. Harus ada kata kerja. Mengoptimalkan. Nah, ini dia. Apa yang dioptimalkannya? Perlindungan menyeluruh kepada para pekerja, berarti perlindungan. Yang A, pemerintah mengoptimalkan. Nah, ini subjek predikat. Karena di sini kita berarti kalimat aktif transitif, yaitu memerlukan objek. Siapa yang dioptimalkannya? Apa yang dioptimalkannya? Misalkan perlindungan kepada pekerja. Nah, ini dia A berarti ya. Kalau B, pemerintah terus mengoptimalkan perlindungan kepada pekerja. Ini terusnya bisa dihapus sih sebetulnya kawan-kawan ya. Subjek predikat. Nah, jadi yang A betul. Pemerintah mengoptimalkan perlindungan hak pekerja melalui program pemenuhan hak-hak pekerja. Ini melalui, jadi yang D jelas salah, ini ya, ini jelas salah. Jadi yang betul itu adalah pemerintah mengoptimalkan apa? Perlindungan kepada pekerja. Mengoptimalkan perlindungan kepada pekerja. Kalau yang ini ada kata terusnya nih, kurang tepatnya. Kalau ini pemerintah mengoptimalkan perlindungan hak-hak pekerja. Jadi jawaban yang tepat itu adalah begitu kawan. Arzit. Ini belum steady mantap. Kalau mantap naik soal nama berikutnya. Ini kita fokus di inti kalimat dulu kawan-kawan ya. Number 2 nih, number 2. Cermati kalimat berikut. Pada tanggal 22 Desember 2004. Belum ya? Aduh, belum 20 Desember 2004 juga ya. Ini ganti lah, ini salah ngetik. Siapa yang ngetik? Mang Aki ya, berarti salah Mang Aki. Ini anggaplah sudah berlalu September ya. Oke, September aja. Pada tanggal 22 September 2004, Aki memesan kue untuk dihadiahkan kepada orang yang sangat dihormatinya. Ternyata ya, bukan dicintainya. Inti kalimat tersebut adalah A. Hadiah untuk ibu, B. Hadiah untuk Luna, C. Peringatan hari ibu, D. Aki memesan kue, E. Aki memberi hadiah. Yang mana nih kawan-kawan ya? Hadiah untuk ibu, ada kata ibu di sini? Gak ada ya. Yang dihormati juga tidak jelas siapa gitu ya. Apakah bisa saja gurunya kan gitu, selain ibu itu juga kan yang bisa dihormati. Ini wrong. Untuk Luna, apalagi ada Luna nggak di sini? Nggak ada. Ini wrong berarti ya. Peringatan hari ibu jelas wrong gitu ya. Aki memesan kue. Nah, memberi hadiah nggak ya? Ini wrong. Berarti kalau gitu jawaban yang tepat adalah yang D. Begitu kan? Ada Z. Iya belum? Isi mantap. Aki itu sebagai subjek,
Memesan itu predikat. Nah, di sini karena kalimat aktif transitif, jadi kalau aktif memesan saja tidak jelas kan apa yang dipesan. Bisa kue, bisa misalkan nasi padang misalkan gitu ya. Jadi di sini yang paling tepat adalah Aki memesan kue. Ini yang disebut dengan inti kalimat. Jadi inti yang mau disampaikan oleh si penulis adalah bahwa Mang Aki ini memesan kue. Begitu kan? Adzen. Tidak benar. Sedang penonton next soal number 3. Oke. Di sini sudah disebutkan semua salah. Namun apa saja video butuh susru gitu. Selalu masalah dengan zaman disebut push a solution. Biar apa? Iya betul. Belas-belasi gitu kan. Melalui fasilitas yang disediakan, Doni mengoptimalkan kinerjanya di perusahaan yang telah membesarkan namanya tersebut. Inti kalimat di atas adalah bla bla bla. A. Fasilitas yang disediakan membuat Doni optimal dalam bekerja. B. Dengan fasilitas yang ada, Doni terus optimal dalam bekerja. C. Doni mengoptimalkan kinerjanya. D. Doni mengoptimalkan kinerjanya di perusahaan. E. Doni terus mengoptimalkan kerjanya di perusahaan yang membesarkan namanya itu. Ya apa? Ya ini subjek, Doni mengoptimalkan predikat, kinerjanya objek. Apanya yang dioptimalkan gitu kan ya, apakah staminanya misalkan, bisa saja kan begitu. Jadi kalau hanya Doni mengoptimalkan saja itu kurang cukup, perlu adanya objek, yaitu kinerjanya. Berarti yang paling tepat adalah yang C, begitu kan azad ya. Dalam sekali mantap berarti ini rong gitu kan ya. Nah, mengapa melalui fasilitas yang disediakan itu tidak termasuk subjek gitu? Dan di perusahaan yang telah membesarkan nama tersebut. Nah, jadi bagian melalui fasilitas yang disediakan dan di perusahaan yang telah membesarkan nama tersebut adalah keterangan yang memberikan informasi tambahan. Tetapi inti kalimatnya tetap berfokus pada aksi yang dilakukan Doni terhadap kinerjanya, yaitu Doni mengoptimalkan kinerjanya. Jadi inti kalimat itu adalah pesan yang ingin disampaikannya itu bahwa Doni mengoptimalkan kinerjanya. Yang lain kita tidak perlu gitu kan. Maksudnya inti kalimat itu jadi sesuatu yang kita perlukan dari kalimat itu apa? Inti yang mau disampaikan apa? Informasi utamanya gitu. Tapi ingat, di sini selalu ada subjek, predikat gitu. Cukup sebetulnya 2, tapi kalau kalimat aktif transitif dia memerlukan adanya objek gitu ya. Kok kinerja? Itu kan azin. Tidak benar. Sedih mantap. Next soal number 4. Berpor nih. Cermati paragraf berikut. Soekarno sebagai orang Indonesia telah memberi pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah dunia. Oleh sebab itu, dia bisa disebut sebagai salah satu tokoh dunia. Ini yang membuat kita bangsa Indonesia sangat bangga memiliki pemimpin seperti dia. Inti kalimat yang tercetak miring ya pada paragraf tersebut adalah bla bla bla. A. Soekarno sebagai orang Indonesia. B. Orang Indonesia telah memberi pengaruh. C. Soekarno memberi pengaruh terhadap sejarah. D. Memberi pengaruh besar terhadap perjalanan. E. Terhadap perjalanan sejarah dunia. Gitu ya. Aduh. Nah, lagi-lagi di sini kawan-kawan harus hati-hati. Ini ada 2 kalimat. Kalimat pertama ini Soekarno sebagai sampai sejarah dunia. Kalimat kedua ini. Nah, tapi yang ditanyakan di sini adalah inti kalimat yang tercetak miring. Berarti kita fokus aja ke sini. Ini kita abaikan gitu kawan-kawan. Ini wrong, nggak usah dilihat lah begitu. Karena perintahnya hanya pada yang tercetak miring. Apa? Soekarno, jelas ini Soekarno pasti sebagai subjek ya. Sebagai orang Indonesia telah memberi pengaruh. Memberi pengaruh nih kawan-kawan. Nih, jadi predikat memberi ya. Soekarno memberi itu sebetulnya bisa ya, tapi di sini karena aktif transitif kalimatnya, jadi dia memerlukan objek. Memberi apa? Pengaruh besar terhadap perjalanan sejarah dunia. Berarti subjek Soekarno memberi. Nah, cek yang di option Soekarno memberi. Soekarno sebagai orang Indonesia, wah wrong berarti ini ya. Orang Indonesia jelas wrong ya ini. Soekarno memberi pengaruh. Nah, Soekarno memberi pengaruh terhadap sejarah ini. Ini yang kemungkinannya ya. Yang D memberi pengaruh, ini tidak ada subjeknya, ini wrong. Terhadap perjalanan apalagi ini wrong. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Begitu kan? Z. Ini benar. Jangan top. Jadi di sini ada subjek, predikat, objek ya memberi pengaruh terhadap sejarah. Nah, inti yang mau disampaikannya apa dalam kalimat ini? Bahwa intinya yang mau disampaikan kepada kita adalah bahwa
Presiden Soekarno ini memberikan pengaruh terhadap terhadap sejarah, ya, perjalanan sejarah dunia gitu. Ya, seperti itulah. Jadi, inti kalimat itu selain harus ada subjek predikat, dia harus memberikan informasi utama yang ingin disampaikan gitu. Gitu kan kawan ya. Next. Di sini sudah salah, namun apa saja video tibutu susru gitu. Selalu yang selalu disebut disebut pus solution. Berapa? Iya betul, biasa sih gitu kawan ya. Cermati paragraf berikut, lagi-lagi paragraf nih kawan-kawan. Doni sebagai seorang pelajar yang giat belajar telah meraih berbagai prestasi di sekolah. Oleh karena itu, ia dapat dianggap sebagai contoh yang baik bagi Doni, bagi teman-temannya. Ini yang membuat kita bangga memiliki sifat siswa seperti Doni. Inti kalimat, lagi-lagi yang tercetak miring pada paragraf tersebut adalah bla bla bla. A. Doni sebagai seorang pelajar. B. Siswa seperti Doni. C. Doni telah meraih berbagai prestasi. D. Meraih berbagai prestasi di sekolah. E. Contoh yang baik bagi teman-temannya. Nah, kawan-kawan, untuk menjawab soal seperti ini, cara cepatnya kawan-kawan bisa cek aja langsung ke soalnya. Di soalnya kan inti kalimat yang tercetak miring. Oh, berarti kita fokus aja kepada kalimat yang tercetak miring mana? Oh, ini kan. Nah, ini ada 2 kalimat nih, 3 malahan ya. Ini sampai sini 2 kalimat sampai sini. Berarti ini kita abaikan, wrong, jangan dilihat. Nah, yang kita lihat apa? Doni, berarti subjek. Doni harus ada Doni nih. Harus ada subjek kan gitu ya. Apa? Sebagai seorang pelajar yang giat belajar. Nah, ini bukan, ini hanya pengecoh saja kan kawan. Kita cek kata kerjanya, meraih. Nah, Doni meraih, meraih. Apa yang diraihnya? Apakah meraih bintang, meraih bulan gitu ya? Meraih apa gitu? Nah, di sini prestasi kan? Kalau karena prestasinya lebih dari 1, maka penting untuk menyertakan berbagai di sini. Jadi banyak kan? Jadi Doni meraih berbagai prestasi di sini. Ini yang mau disampaikan oleh si penulis itu, bahwa Doni ini meraih berbagai prestasi. Inti kalimat. Jadi informasi penting yang akan disampaikannya bahwa Doni itu meraih berbagai prestasi. Cek. Doni sebagai seorang pelajar, wrong. Siswa seperti Doni, apalagi wrong. Doni telah meraih berbagai prestasi sekolah. Prestasi bisa jadi meraih, ini nggak ada subjeknya, wrong. Contoh apalagi. Ya udah, berarti Doni telah meraih berbagai prestasi. Nah, penggunaan kata-kata lah ini bolehkan saja gitu kawan-kawannya. Karena di sini yang penting adalah subjek, predikat, ini objeknya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Begitu kan? Arzed. Ya benar. Itu mantap. Mantap steady gitu ya. Lanjut. Sorry. Next. Tadi karena banyak sekali kawan-kawan ya, kita langsung aja fokus ke pertanyaannya gitu kan ya. Tapi pertama ya hadapi dulu ya, dia cuma sebaik bus solution. Biar apa? Iya betul, bisa sih gitu kan ya. Inti kalimat yang tercetak miring, lagi-lagi tercetak miring. Jadi kita nggak usah baca yang ini kawan-kawan. Kita fokus ke cetak miring saja. Mana ini? Berarti ini boleh kita abaikan kalau mau cepat gitu kawan-kawan ya. Oleh karena itu, para pendidik menyadari bahwa mereka perlu menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan metode pembelajaran tradisional agar siswa tetap dapat mengasah keterampilan berpikir kritis mereka. Berarti subjeknya apa? Para pendidik atau pendidik. Ya boleh. Jadi pendidik harus ada subjek kan. Inti kalimat itu pendidik apa? Menyadari bahwa mereka perlu menyeimbangkan. Ini menyeimbangkan. Menyadari juga bagus, tapi kalau menyadari saja kurang cukup informasinya. Jadi perlu membutuhkan banyak kata lagi gitu ya. Ya udah, pendidik menyeimbangkan apa? Atau perlu menyeimbangkan, pakai kata perlu di sini ya. Penggunaan teknologi kawan-kawan ini. Menyeimbangkan apa? Penggunaan teknologi. Inilah inti kalimatnya. Cek di option subjek, predikat, objek kan. Teknologi semakin berkembang, wrong. Ini kan adanya di kalimat pertama, nggak dicetak miring. Pelajar bergantung pada, wrong juga. Ini masih ada di kalimat mana? Pelajar bergantung pada sama, kalimat pertama. Nah, ini pendidik perlu menyeimbangkan, pendidik subjek perlu menyeimbangkan ini predikat. Apa yang perlu diseimbangkan? Penggunaan teknologi, objek gitu. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan prestasi belajar, wrong. Siswa dapat mengasah keterampilan berpikir, wrong gitu. Jadi jawaban dapat yang C. Begitu kan kuat? Arzen, idap, jadi mantap. Jadi harus ada subjek, predikat, dan objek kalau kalimat transitif. Tapi kalau kalimat bukan transitif, ya cukup subjek dan predikat saja. Gitu kan ya.
Nah, kalau pada ini pada kalimat pertama nih, pada kalimat pertama yang ditanyakan, misalkan yang cetak miringnya kalimat pertama, maka inti kalimatnya adalah pelajar bergantung pada perangkat digital, gitu kawan-kawan ya. Lanjut. Nah, berikutnya nih soal yang terakhir, kalau tidak salah ya, Maki sengaja agak cepat, ini sudah terdengar suara asar, ajan asar maksudnya gitu ya. Maki harus segera bergegas pergi untuk meninggalkan dunia gitu kan ya, dunia hitam dulu gitu kawan-kawan. Ternyata kawan-kawan di luar harus memaksimalkan dengan doa ya kawan-kawan. Lanjut. Inti kalimat yang tercetak miring, lagi-lagi tercetak miring kawan-kawan, fokus aja, berarti ini abaikan. Mana oleh karena itu banyak negara berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dan menerapkan langkah mitigasi yang efektif. Berarti cek yang objeknya itu banyak negara atau banyak negara objeknya itu. Jadi kenapa tidak negara saja? Karena negaranya banyak gitu kan, lebih dari satu. Cek di option, ada tuh, ini udah ketemu ya, perubahan iklim. Itu jelas wrong, itu ada kalimat pertama ini wrong gitu kan ya. Jadi banyak negara subjek berkomitmen predikat mengurangi emisi karbon ya, berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon gitu kan kawan. Nah, ini jawaban yang pertama adalah C gitu kan. Mudah bukan gitu kan ya.